Apakah Tij Dalinga akan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia? Siap pecahkan rekor 70.000 penonton, siap penuhi SUGBK di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kevin Dix bikin Pedro Neto terpental, hingga Cole Palmer yang minta maaf gara-gara takut. Kapten Timnas Putri Indonesia tak permasalahkan Liga Putri ditunda ke 2027. Tak sepakat dengan Ahmad Dhani soal usulan naturalisasi. Mantan pemain Real Betis bilang begini, penyebab Miss Hilgers optimis Garuda bakal menang di laga Timnas Indonesia versus Australia. Apakah Tij Dalinga akan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia? Jika benar, hal ini tentu akan membuat pelatih Patrick Kluivert full senyum dengan skuad asuhannya akan kedatangan pemain grade A asal Bologna, klub Serie A Liga Italia. Dilansir dari akun Instagram @halfbloodindonesia di laman Archive NL, Marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama Marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tij Dalinga? Tanya akun @halfbloodindonesia. Kabar beredar bahwa Tij Dalinga memiliki darah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Jika ini benar, itu akan sangat menguntungkan, terutama jika orang yang bersangkutan ingin membela timnas Indonesia. Karena itu, untuk mencapai target terdekat mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan penyerang hebat. Tij Dalinga melihat pemain tidak hanya satu. Tij Dalinga yang memiliki tinggi badan 190 cm mencetak 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan musim ini bersama Bologna. Tij Dalinga memulai karirnya sebagai pemain profesional di FC Groningen, klub asal Belanda, di mana dia mencetak 12 gol dari 15 pertandingan selama 2 musim, 1919 sampai 2021. Kemudian pada musim panas 2021, Tij Dalinga diboyong ke SBV Excelsior, klub mantan Nathan Joe Aon. Di sana dia menjadi mesin gol. Tij Dalinga mengemas 36 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Akibatnya, Tij Dalinga diboyong ke FC Toulouse pada musim panas 2022. Di sana, dia tampil luar biasa. Penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol dari 86 pertandingan. Karena banyaknya pencapaian, Tij Dalinga diboyong ke Bologna pada musim panas 2024, klub di tengah Liga Italia. Dia memiliki kontrak sampai musim panas 2028. Dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar dari Tij Dalinga mencapai 208 miliar rupiah. Dan posisi yang dimainkan oleh Tij adalah penyerang. Tentu ini bisa menjadi opsi yang baik untuk skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia sekarang sangat membutuhkan eksekutor bola yang cakap saat berada di depan gawang lawan. Siap pecahkan rekor 70.000 penonton, siap penuhi SUGBK di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Antusiasme tinggi supporter sepak bola tanah air kembali mencuat jelang laga krusial. Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini diperkirakan akan mencatatkan rekor baru dalam jumlah penonton. Pada pertandingan sebelumnya melawan Australia yang berlangsung pada 10 September 2024, SUGBK mencatat rekor dengan 70.000 penonton yang hadir langsung di stadion. Angka tersebut menjadikannya laga dengan jumlah penonton terbanyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga saat ini. Namun, rekor itu berpotensi dipecahkan pada laga melawan Bahrain mendatang. Berdasarkan laporan resmi dari penyelenggara, tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain telah ludes terjual jauh sebelum hari pertandingan. Meskipun jumlah pasti tiket yang dicetak tidak diungkapkan, diperkirakan sekitar 60 hingga 70 ribu supporter akan memenuhi tribun SUGBK.
Tingginya permintaan tiket menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap perjuangan skuad Garuda di kualifikasi ini. Sejak fase kualifikasi ini berlangsung, animo supporter terhadap Timnas Indonesia terus meningkat. Atmosfer di SUGBK yang dikenal bergemuruh diyakini akan menjadi senjata tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain menjadi salah satu pertandingan penentu bagi Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia perlu tampil dengan performa terbaik untuk bisa meraih hasil positif di laga ini. Dengan tingginya jumlah tiket yang telah terjual dan antusiasme luar biasa dari supporter, laga ini berpotensi memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika jumlah penonton di laga ini melampaui angka 70,059 seperti yang terjadi saat melawan Australia, maka SUGBK akan kembali mencatatkan sejarah sebagai salah satu stadion dengan atmosfer terbaik di Asia. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga bukti nyata bahwa sepak bola merupakan olahraga yang sangat dicintai di negeri ini. Kini, harapan tertuju kepada para pemain Timnas Indonesia untuk memberikan performa terbaik mereka dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain akan menjadi malam bersejarah yang dipenuhi semangat dan harapan. Semua mata tertuju ke SUGBK, menanti apakah rekor baru akan tercipta dan apakah skuad Garuda mampu mengamankan 3 poin penting dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Kevin Dix bikin Pedro Neto terpental hingga Cole Palmer yang minta maaf gara-gara takut. Diserang netizen Indonesia, bek Timnas Indonesia. Kevin Dix tampil luar biasa saat FC Copenhagen bertandang ke markas Chelsea di leg kedua 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 sampai 2025 yang dilangsungkan di Stamford Bridge, Jumat dini hari WIB. Meski FC Copenhagen kalah 0-1 dari Chelsea lewat gol yang dilesakan Kiernan Dewsbury Hall di menit 55, Kevin Dix tampil oke di laga tersebut. Salah satu momen yang menarik perhatian tercipta di babak pertama. Pemain yang diplot sebagai penyerang Chelsea di laga dini hari tadi, Pedro Neto, berada di posisi terbuka untuk membuka keunggulan Chelsea. Dibilang terbuka karena Pedro Neto bisa dengan bebas membawa bola yang notabene spesialisasinya. Namun, ex-pemain Wolverhampton Wanderers itu tak sadar ada lawan yang sedang mengikutinya, Kevin Dix. Saat menginjak kotak penalti FC Copenhagen, Pedro Neto langsung mendapat tackle keras dari Kevin Dix. Pemain-pemain Chelsea sempat meminta kepada wasit agar diberikan hadiah penalti. Hanya saja permintaan itu tidak dikabulkan karena tackle Kevin Dix masuk kategori bersih. Sementara di babak kedua, ada momen di mana pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, tak sengaja menjegal Kevin Dix. Tahu membuat kesalahan, Cole Palmer langsung meminta maaf kepada Kevin Dix yang sedang mengerang kesakitan. Akun Instagram @nusantara.ballers pun melontarkan candaan. Akun ini berkata, Cole Palmer sigap meminta maaf karena takut diserang netizen Indonesia. Sebelumnya, di pertemuan pertama, pemain Chelsea Trevoh Chalobah diserang netizen Indonesia karena dianggap menjadi biang kerok cederanya Kevin Dix. Aman dan melanjutkan permainan. Palmer panik langsung minta maaf takut diserang fans FOMO, tulis akun @nusantara.ballers. Akibat kekalahan ini, FC Copenhagen rontok di 16 besar Liga Konferensi Eropa. Bagi Kevin Dix, ia masih memiliki satu pertandingan di Liga Denmark pada Minggu, 16 Maret 2025, sebelum bertolak ke Australia untuk membela Timnas Indonesia. Kapten Timnas Putri Indonesia, Syafira Ika Putri. Tak permasalahkan Liga Putri ditunda ke 2027. Kapten Timnas Putri Indonesia, Syafira Ika Putri turut buka suara terkait rencana Liga 1 Putri yang semula direncanakan digelar tahun 2026 harus ditunda ke 2027.
Salah satu alasan penundaan karena pool talent sepak bola putri di Indonesia masih belum terlalu banyak alias masih kurangnya pemain. Menurut Safira, Liga Putri memang sangat penting, tapi dengan kondisi yang ada saat ini, dirinya mengaku bersyukur lantaran PSSI tetap fokus mengembangkan timnas sepak bola putri. Sebenarnya kami sebagai pemain butuh liga, tapi Pak Erik sudah memfasilitasi kami dengan TC jangka panjang dan menurut saya sudah cukup bagus juga untuk perkembangan sepak bola wanita di Indonesia, kata Safira usai mengikuti konferensi pers kerjasama PSSI dengan Free Fire di SUGBK. Kalau menurut saya sebagai pemain, kami tetap profesional bermain bola juga dan tetap harus memikirkan gimana caranya bisa berkembang. Meskipun tidak ada liga karena kami masih berlatih bersama Timnas Indonesia, terangnya. Program pemusatan latihan jangka panjang yang dilakukan Timnas Putri Indonesia berbuah manis. Garuda Pertiwi mampu merengkuh juara Piala AFF 2024 dan terbaru sukses menaklukkan Arab Saudi dengan skor 0-1 dalam ajang Women's Matchday di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Yang pasti banyak pelajaran juga yang kami dapatkan. Apalagi kami juga banyak match sebelum lawan Arab dan alhamdulillah kami dapat hasil yang maksimal, ucap Dara 21 tahun tersebut. Kami juga ada juara juga di Piala AFF di Laos. Senang rasnaya bisa berkembang dengan sepak bola wanita di Indonesia, sambungnya. Setelah itu, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia giliran mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia Wanita 2025. Dalam fase kualifikasi yang rencana digelar pada 23 Juni 2025, Indonesia turut ditunjuk sebagai tuan rumah fase grup. Untuk kualifikasi Piala Asia nanti persiapannya sudah disiapkan oleh head coach Mochi, karena kami juga sering TC berbulan-bulan dalam jangka waktu yang panjang dan menurut saya itu sudah cukup, pungkasnya. Tak sepakat dengan Ahmad Dhani soal usulan naturalisasi, mantan pemain Real Betis bilang begini. Mantan pemain Real Betis, Carlos Melgares Varon mengaku bingung dengan usulan naturalisasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI Komisi 10 Ahmad Dhani. Menurutnya, ketimbang program naturalisasi usulan Ahmad Dhani, PSSI lebih baik meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya untuk menjadi wadah para pemain muda tanah air. Menurut Carlos, aspek terpenting dalam membangun dunia sepak bola bukan sekadar mengandalkan naturalisasi, tetapi lebih kepada pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Memang genetik itu peran penting juga dengan kehidupan karena membentuk apa yang dilahirkan di situ. Tetapi infrastruktur, mekanisme, teknologi, dan secara khusus bagi saya adalah orang yang mengurus sepak bola harus benar-benar berkualitas dan bermutu, kata Carlos dalam kanal YouTube Rakyat Bersuara. Carlos mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan PSSI untuk membawa dunia sepak bola Indonesia lebih maju adalah mengembangkan infrastruktur dan sumber daya yang telah ada. Menurut Carlos, masih banyak mantan pesepak bola Indonesia yang ingin berkontribusi sebagai pelatih atau pengelola tim, tetapi tidak memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup. Kita memiliki banyak para pesepak bola ingin menjadi pelatih dan lain sebagainya, tapi ilmunya masih kurang, dan itu menjadi aset dari PSSI dan itu harus dikembangkan, ujarnya. Aku selalu mengatakan, bukan naturalisasi yang utama, tapi asetnya yang penting yang dapat dikembangkan, yaitu infrastruktur dan SDM-nya yang dimiliki oleh PSSI, yaitu para pelatih, wasit, dan lain sebagainya. Sambung Carlos. Lebih lanjut, Carlos menekankan bahwa sepak bola yang kuat harus dibangun melalui proses yang berkesinambungan dan panjang. Dan membangun sepak bola by proses. Kalau cepat mau sampai kenikmatan hilang, tapi kalau kita cepat kenikmatan dalam proses akan membuat kita bangsa yang baik dan besar. Tutupnya. Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi 10 Ahmad Dhani mengusulkan PSSI menaturalisasi pemain untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia agar tercipta bibit unggul. Usulan itu pun menuai polemik. Dhani mengusulkan agar PSSI bisa merekrut pemain sepak bola yang sudah berumur tua. Pemain itu lalu dijodohkan dengan perempuan asli Indonesia. Tujuannya supaya tercipta bibit pemain sepak bola yang unggul.
Timnas Indonesia masuk 7 tim termahal di Asia, berpotensi geser Australia dan masih berpeluang lolos Piala Dunia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, harga pasaran skuad Garuda mencapai 30,95 juta euro atau sekitar 547 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Namun, angka ini masih bisa meningkat secara signifikan. Sesudah Timnas Indonesia menambahkan 3 pemain keturunan yang naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James, harga pasaran skuad melonjak hingga 36,8 juta euro atau sekitar 650 miliar. Proses perpindahan federasi selesai sebelum kemarin dan merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Timnas Australia. Kehadiran Emil Audero dan 2 pemain lainnya berpotensi menaikkan nilai pasaran Timnas Indonesia sekaligus memperkuat skuad dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Meski berada di posisi ke-7, Timnas Indonesia masih berpeluang naik ke peringkat 6 menggeser Australia. Socceroos baru akan mengumumkan daftar pemain untuk laga Maret 2025 dan pemain termahal mereka, Harry Souttar, 8 juta euro, dipastikan absen. Hal ini bisa membuat nilai pasar skuad Australia turun, membuka peluang bagi Indonesia untuk naik peringkat. Peningkatan nilai pasaran Timnas Indonesia diharapkan berdampak langsung pada performa tim. Berdasarkan regulasi AFC, 8 tim Asia berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu jika berada di urutan pertama dan kedua di grup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bakal otomatis lolos Piala Dunia dengan total 6 tim. Penyebab Miss Hilgers optimis Garuda bakal menang di laga Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan dihelat di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Laga tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diketahui masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim peringkat teratas atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. MES optimistis menatap pertandingan melawan Australia. Bek FC Twente itu meyakini Timnas Indonesia mempunyai kualitas skuad yang mampu bersaing dengan Socceroos, julukan Timnas Australia. Saya yakin dengan kualitas kami, kata MES dikutip dari Football International, Kamis 13 Maret 2025. Terlepas dari laga lawan Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan kami, Australia. Saya sangat percaya pada pilihan kami. Sambungnya, deretan pemain berkualitas ditambah dengan tim kepelatihan yang baru membuat MES semakin percaya diri. Dia menegaskan ini merupakan momentum yang pas bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kami memiliki kesempatan besar untuk mencapai Piala Dunia, tegas MES. Setelah pertandingan melawan Australia, Timnas Indonesia masih mempunyai 3 pertandingan tersisa. Skuad Garuda akan bersua dengan Bahrain, Cina, dan Jepang mendatang. Jadi, 4 laga ke depan benar-benar akan menentukan nasib Timnas Indonesia. Apakah lolos ke Piala Dunia 2026 atau justru harus menguburkan mimpi main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti? Patut dinantikan. Barati Cup Internasional 2025, kompetisi level global, sekaligus menikmati pesona wisata Jawa Timur. Barati Cup Internasional 2025 siap digelar di Jawa Timur pada 15 sampai 20 April. Kompetisi ini merupakan kolaborasi antara Bangga Merah Putih, Barati Mendunia, sebuah program pengembangan talenta sepak bola usia muda bersama dengan pemerintah Kota Surabaya.
Bharati Cup International East Java 2025 merupakan turnamen sepak bola terbesar dan spektakuler. Ajang ini diikuti 112 tim U13, U14, dan U15 dari 14 provinsi di Indonesia dan peserta dari 7 negara. Turnamen sepak bola ini akan mempertemukan akademi-akademi sepak bola terbaik dari Indonesia dan seluruh dunia seperti Rayo Vallecano, Spanyol, Argentine Football Association Academy, Argentina, klub dari Jepang yaitu Avispa Fukuoka, Kashiwa Reysol, Kashima Antlers, dan Fanforet Kofu. Kemudian klub dari India yaitu FC Bengaluru, KV Sports, dan Community Football Club India, CFCI, serta KL Rovers, Malaysia, Faith Lomanuvi, Victoria Institution, Malaysia. Turnamen ini akan berlangsung di stadion ternama di Jawa Timur, seperti Lapangan Bogowonto dan Lapangan Tor, Surabaya, Gelora Joko Samudro dan Lapangan ABC, Gelora Bung Tomo, Gresik, Sidoarjo, Lapangan Jenggolo dan Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo. Untuk opening ceremony dan laga final akan digelar di Stadion Gelora 10 November yang memiliki nilai sejarah perjuangan kota Surabaya. Krisna Wemarsis berharap agar ajang ini memberikan benefit bagi kota di Jawa Timur seperti pariwisata, kuliner, dan lain-lainnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji yang telah mendukung Bharati Cup 2025. Semoga berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur, ujar Krisna dalam konferensi pers. Sepak bola Indonesia hingga diskusi dengan pelatih dan pemain lokal. Krisna menilai kompetisi ini akan menjadi kesempatan baik bagi para talenta muda untuk merasakan atmosfer kompetisi tingkat internasional karena ajang ini diikuti oleh klub-klub elit dunia. Bharati Cup 2025 juga menjadi ajang prestisius bagi para talenta muda untuk unjuk gigi, memperlihatkan kemampuan terbaik dan sebagai jenjang menuju karier sepak bola profesional. Tak gentar dengan persaingan kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Tujuan saya menimba ilmu. Nadeo Argawinata tidak gentar sama sekali dengan persaingan kiper di timnas Indonesia. Penjaga gawang Borneo FC itu mengaku tujuannya adalah untuk menimba ilmu. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 3 penjaga gawang dalam daftar 27 pemain sementara. Mereka adalah Maarten Paes, Nadeo, dan Hernando Ari. Namun, kemungkinan akan ada yang terdegradasi seturut masuknya Emil Audero. Nadeo mengatakan sangat antusias akan satu tim bersama dengan Emil dan kembali bersua dengan Paes. Jadi, ia akan berusaha menyerap ilmu dengan 2 kiper tersebut. Emil saat ini memperkuat Palermo dan sempat membawa Inter Milan juara Liga Italia 2023 sampai 2040. Sementara itu, Paes kini masih memperkuat FC Dallas. Saya pikir tujuan saya di sana selain memberikan yang terbaik, saya juga ingin menimba ilmu dari mereka berdua lah, kata Nadeo di Bogor belum lama ini, dikutip Kamis, 13 Maret 2025. Kapan lagi satu tim peraih Scudetto bersama Inter Milan, Emil Audero. Maarten Paes yang sudah kami tahu semua kemampuannya. Jadi ini kesempatan besar untuk belajar bagi saya, ujarnya, tambahnya. Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Australia dalam fase grup C. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Mereka sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Jelang Timnas Indonesia versus Australia, media Australia. Ketakutan Socceroos gagal lolos. Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Herald, ketakutan Timnas Australia gagal lolos Piala Dunia 2026.
Ketakutan itu semakin nyata jelang laga matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Timnas Australia versus Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium. Sydney Morning Herald menyebut pemilihan pemain akan sangat krusial bagi Timnas Australia dalam laga Maret 2025 yang mana dipertemukan dengan Timnas Indonesia, kandang 20 Maret 2025 dan Cina, tandang 25 Maret 2025. Ironisnya, pelatih Timnas Australia Tony Popovic sering membuat blunder dalam melakukan pemanggilan pemain. Kondisinya semakin parah karena Timnas Australia dilanda badai cedera saat ini. Saat ini sudah ada 3 bek andalan Timnas Australia yang dipastikan absen melawan Timnas Indonesia. Mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circati, dan Hayden Matthews. Kondisi ini menyulitkan Timnas Australia yang sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026. Meski kini duduk di posisi 2 klasemen yang menjadi batas akhir tim lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Australia hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pemilihan pemain akan menentukan peluang Timnas Australia ke Piala Dunia, tulis Sydney Morning Herald dalam judul artikel yang mereka buat Kamis 13 Maret 2025. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026, Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu Timnas Indonesia dan Cina. Pelatih Tony Popovic akan mengumumkan skuadnya pada Jumat 14 Maret 2025, lanjut Sydney Morning Herald. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, tegas Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald juga memprediksi 26 nama yang dipersiapkan Tony Popovic untuk melawan Timnas Indonesia dan China. Nama-nama top seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, hingga Riley Meghri tak masuk ke dalam daftar. M.S. Hilgers ungkap 2 kekuatan utama Timnas Indonesia, sebut 1 lawan paling kuat. Indonesia saat ini dalam performa positif, terutama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda bertahan di posisi ketiga klasemen grup C. Namun, mereka bisa terus melanjutkan kejutan karena jarak di posisi kedua tidak terlalu jauh. M.S. Hilgers menjelaskan bahwa Timnas Indonesia saat ini cukup potensial. Menurutnya, ada 2 aspek penting yang jadi kekuatan utama, yakni karena banyak diisi pemain muda dan komposisi tim yang solid. Selain itu, hadirnya Patrick bisa membawa banyak perubahan positif di Timnas. Apa yang saya rasakan tentang semuanya dan tentang skuad Indonesia saat ini adalah bahwa kami selalu memiliki tim yang kuat dan muda yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan pelatih baru, kami akan berkembang sebagai pemain, kata Miss Hilgers dilansir dari laman FIFA. Pemain FC20 ini mengakui bertarung di kualifikasi Piala Dunia tidak mudah. Saat ini di grup C hanya Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. 5 tim lain akan bertarung untuk memperebutkan posisi runner-up di grup ini. Namun, dia percaya bahwa skuad Garuda memiliki komposisi tim yang lebih baik dari lawan lainnya. Saya sangat percaya diri. Saya pikir, selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan yang akan kami hadapi. Saya tidak akan berkomentar tentang tim lain, tetapi saya sangat percaya dengan skuad kami. Ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang besar. Lanjutnya, Meis menambahkan bahwa saat ini tujuan utama dalam karirnya saat ini. Dia ingin membawa Twente untuk bisa terus naik di klasemen karena mereka berada di posisi keempat klasemen. Di sisi lain, membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia akan jadi fokus utama pemain berusia 23 tahun tersebut. Bersama Twente, saya ingin finish setinggi mungkin di Liga. Bersama Indonesia, tujuan saya adalah lolos ke Piala Dunia. Keduanya bisa dicapai dan saya sepenuhnya fokus untuk mewujudkannya, tutupnya.